Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat sebuah random group generator, tapi grupnya ini berdasarkan pada jumlah tim dalam satu kelompok gitu ya. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan modul random. Jadi terlebih dahulu kita akan mengimport modulnya yaitu import random. Kemudian di bawahnya kita akan membuat ya sebuah inputan. Di sini saya akan kasih variabel namanya data, itu sama dengan input buka tutup kurung, di dalamnya tanda petik, kemudian kita masukkan berapa banyak jumlah orang dalam kelompok titik 2 spasi. Nah, kemudian data ini kita akan jadikan dia sebagai integer. Jadi seharusnya ya kita mulai dulu dari integer, buka kurung, kemudian paling akhir kita tambahin yaitu tutup kurungnya. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat yaitu sebuah variabel namanya list underscore nama. Nah, di sini merupakan sebuah list yang akan terdiri dari nama-nama teman kita. Nah, misalnya di sini saya akan memberikan beberapa nama ya. Contohnya misalnya saya kasihkan di sini Wawan, koma, tanda petik, kemudian ada misalnya Agus, koma, tanda petik, Bima, koma, tanda petik, nama saya misalnya Juan, koma, tanda petik, Rido, kemudian koma, tanda petik, kita lanjutkan ke misalnya siapa lagi ya? Asep gitu misalnya ya. Terus kita tambahin lagi sama siapa ya kira-kira ya? Putra gitu ya, Putra. Nah, selanjutnya kita akan mencetak dulu, kita print dulu, yaitu terdapat buka kurung kurawal, kita berikan kurung kurawal ya. Nah, di sini kita jadiin F dulu karena kita akan menggunakan namanya F string. Jadi kita akan mengecek ada berapa banyak sih nama yang terdapat di list namanya ini, biar kita ingat gitu ya, misalnya len dari list underscore nama terdapat, nah jumlah panjangnya dari list namanya itu, kemudian di sini kita kasihin terdapat panjang datanya itu, kemudian di sini kita kasih nama yang terdapat dalam list underscore nama. Jadi kalau misalnya kita eksekusi, kita save dulu ya, baru kita eksekusi. Di sini kita akan mendapatkan, nah misalnya berapa banyak jumlah orang dalam kelompok. Saya masukkan contohnya 5 ya. Nah di sini terdapat 7 nama yang terdapat dalam list nama, biar kita tahu nanti gimana dia akan mengolahnya gitu. Nah di sini kalau misalnya kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar, ada 7 nama ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam pemrosesannya. Nah di sini saya akan membuat sebuah variabel namanya pengelompokan. Pengelompokan itu sama dengan list kosong saja, yaitu kurung kotak. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel namanya kelompok juga, itu sama dengan list kosong. Jadi kelompok ini akan kita bentuk misalnya di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Nama-nama dari masing-masing kelompok ini, terus tiap kelompok ini nanti akan dimasukkan ke sini ke bagian pengelompokan, dan bagian kelompok ini nanti akan dibersihkan lagi, kosongin lagi gitu untuk kelompok berikutnya gitu. Jadi kita akan melakukan pertama looping gitu ya. Jadi while len dari list underscore nama itu lebih besar dari 0.2, maka kita akan melakukan looping for I in range dari data titik 2 if not if not panjang dari len dari list underscore nama itu sama dengan 0.2, maka kita akan melanjutkan yaitu x sama dengan random.choice. Jadi di sini pertama kita akan mengecek dulu apakah panjang dari list nama ini tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka kita akan melanjutkan for I in range data, yaitu datanya akan diulangi sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, selanjutnya jika panjang data itu tidak sama dengan 0, karena kenapa nih kita buat kayak gini? Nah, di sini kita akan memilih secara acak nama-nama yang ada di sini. Nama-nama yang sudah kepanggil di sini nanti akan kita hapus gitu ya. Makanya kita perlu melakukan cara di atas berikut agar mencegah terjadinya error. Oke, nah sekarang kita random.choice, kita masukin nama variabelnya yaitu list underscore nama. Kemudian di bawahnya kita akan ketikkan kelompok .append, buka tutup kurung, kita masukkan variabel x-nya. Kemudian di bawahnya kita akan ketik ya list underscore nama
.remove, kita akan hapus si X yang sudah kepilih ini, salah satu dari sini. Nah, selanjutnya, sejajar dengan for-nya ini, teman-teman, kita akan ketikkan pengelompokan .append, buka kurung tutup kurung, kita masukin data kelompok tadi. Selanjutnya kita akan mengclearkan bagian kelompok ini dengan cara kelompok itu sama dengan list kosong saja. Jadi kita bersihkan lagi kalau misalnya sudah terisi penuh ya bagian kelompok-kelompoknya gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita print ya, kita print pengelompokan, kita save, kita eksekusi. Misalnya saya pengen 4 orang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dalam satu kelompok itu, nah ini ya, satu kelompok itu ada 4 orang. Sedangkan sisanya, nah ini langsung dia tahu, yaitu sisanya tinggal 3 orang aja gitu ya, karena di sini ada 7 orang. 7 dikurangi 4 itu sisanya 3, berarti di sini. Nah, kalau misalnya saya anggap pengennya 3 gitu ya, kita save, kita eksekusi. Misalnya 3 orang deh dalam satu kelompok. Nah, di sini ada 3 orang, di sini juga ada 3 orang. Nah, sisanya yaitu 1 orang ada di sini. Begitu. Nah, sekarang kita akan memperbagus bentuk outputnya ya, caranya. For I in pengelompokan, for I in range, buka kurung tutup kurung, len, buka kurung tutup kurung, pengelompokan. Jadi kita ingin angkanya saja. Angka dari berapa banyak sih data grup pengelompokannya gitu ya. Nah, di sini kita akan memberikan nama itu sama dengan tanda petik, koma, spasi. Nah, kemudian di luar dari tanda petiknya itu kita ketikkan .join, buka kurung tutup kurung, kita masukin pengelompokan kurung kotak i gitu ya. Jadi berdasarkan slicingnya gitu. Nah, slicing di sini nanti tergantung dari berapa banyak kelompok yang terbentuk gitu. Kalau misalnya ada 3 kelompok, berarti range-nya dari si variabel ini adalah 0, 1, dan 2 gitu. Nah, kemudian kita cetak yaitu dengan print, buka kurung tutup kurung, kita pakai f-string, tanda petik. Nah, di dalam tanda petiknya itu, kita berikan kurung kurawal, i ditambah 1 itu untuk nomor kelompoknya ya. Kemudian kita kasihkan titik, spasi, kurung kurawal, nama, titik 30. Nah, titik 30 ini akan memberikan kita spasi sebanyak 30 begitu. Kemudian kita berikan strip-strip tanda panah ke kanan, berjumlah kurung kurawal, len dari pengelompokan kurung kotak i gitu ya. Kita misalnya save, kita eksekusi. Nah, kita coba misalnya 3 orang ya. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini 30 itu maksudnya dari sini, dari si ini sampai yang di sini itu dikasihkan space sebanyak 30 begitu. Nah, jadinya datanya kita itu lebih bagus gitu ya. Nah, di sini memang benar jumlahnya 3 sama 1, totalnya yaitu 7. Nah, bagaimana kalau misalnya saya masukkan misalnya 2 ya? Maka akan terbentuk 4 kelompok, yaitu ada yang berjumlah 2, 2, 2, dan 1. Nah, pada video berikutnya teman-teman, nanti saya akan membuat bagaimana kita akan menggrupkan, membuat grup berdasarkan jumlah kelompoknya. Jadi bukan jumlah tim dalam satu kelompoknya, tapi jumlah kelompok yang kita inginkan begitu. Baik, sekian saja penjelasan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.